tetapi nanti tidak diperkenankan untuk meninggalkan asrama selama pembelajaran klasikal. Kenapa kami tidak boleh bawa kendaraan? Sebenarnya alasan untuk itu. Cuman jika transportasinya jauh, mungkin tidak ada mengantar, masih dimungkinkan. Kemudian yang kedua, nanti ini karena suasananya masih dalam kondisi pandemik ya teman-teman, sejauh ini kami masih menerapkan aturan untuk ada hasil pemeriksaan swab antigen untuk memastikan bahwa teman-teman yang hadir itu dalam keadaan free dari COVID-19. Kita juga masih menerapkan memakai masker ya, karena aturan dari pemerintah juga belum meniadakan hal tersebut. Nanti kami juga akan melaksanakan pengukuran suhu tubuh ya, dan juga meminta untuk teman-teman menjaga prokes, cuci tangan dan sebagainya. Lanjut. Sebelum pembelajaran, nanti kami minta ini melalui ketua angkatan ya, dilaporkan kondisi teman-temannya, misalnya ada yang dalam kondisi kurang sehat, atau mungkin yang ibu hamil nih ya, ibu hamil yang baru melahirkan habis operasi misalnya gitu, yang kondisinya belum terlalu fit, agar dilaporkan kepada kami untuk nanti menjadi perhatian dari juga pengajar dan pelatih bela negara ya selama pembelajaran. Kemudian kami juga minta bukti vaksinasi minimal, kalau sekarang sih minimal 2 dosis ya, karena sekarang udah ada booster. Jadi maaf ini masih pakai yang tahun lalu, jadi kami minta nanti 2 dosis, itu boleh dikirim via email aja, jadi nggak usah dibawa ke lokasi. Kemudian ini masih tahun lalu juga, maaf, jadi ini masih jadwal yang lama, tetapi tadi kami sampaikan untuk tahun ini karena lokasinya jauh, jadi menginap dulu H-1 untuk memastikan keesokan harinya peserta tidak ada yang terlambat dan bisa hadir tepat waktu. Lanjut. Selama pembelajaran, peserta wajib untuk mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan ya, selama klasikal ini, dan juga diminta untuk tidak terlambat. Jadi tolong teman-teman mengatur waktunya agar 15 menit sebelum kegiatan itu mulai itu sudah ada dalam kelas. Kemudian menandatangani daftar hadir, tetap menjaga prokes ya, karena kita juga belum statusnya belum jadi endemi nih teman-teman, dan juga menjaga keselamatan diri sendiri. Jadi tolong hati-hati, mungkin kalau punya pakai sepatu yang soalnya jangan yang udah tipis atau licin ya. Jadi diperhatikan juga supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama ada di tempat pelatihan atau di asrama. Lanjut. Lanjut lagi tadi ya, ketentuan selama pembelajaran peserta wajib ada tempat yang ditentukan. Kalau memang tempatnya di kelas, wajib di kelas. Kalau di lapangan, wajib di lapangan. Dan satu lagi ini, HP tidak boleh dibawa saat pembelajaran. Apalagi terutama ini pembelajaran materi bela negara. Jadi untuk ini nanti HP bisa disimpan di kamar atau dititip kali nanti ya. Tapi sebaiknya disimpan di kamar, dikunci gitu ya. Sebenarnya jangan dibawa karena nanti juga kegiatannya juga banyak, takut HP-nya jatuh atau nanti kenapa-kenapa gitu. Jadi ditinggal saja di kamar. Dan nanti menempati kamar sesuai dengan yang ditentukan oleh penyelenggara. Jadi nanti tidak bisa memilih mau kamar di mana atau dengan siapa. Itu nanti akan diatur oleh panitia atau penyelenggara. Kemudian juga mematuhi protokol kesehatan seperti saya udah sampaikan sebelumnya, karena masih statusnya belum menjadi endemi, jadi kita masih menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi tata tertib lainnya selama berada di asrama atau di lokasi klasikal. Lanjut. Ya, ini peserta dilarang makan minum selama pembelajaran atau di kelas, itu dilarang bawa cemilan sendiri karena sudah disediakan untuk snacknya, tidak merokok dan tidak keluar dari tempat lokasi klasikal selama 4 hari 4 malam itu ya. Jadi saat kalian udah check-in sampai dengan nanti apel terakhir itu wajib selalu berada di lokasi
kegiatan atau kita sebutnya asrama ya, bukan hotel gitu ya. Harus ada di lokasi, tidak boleh meninggalkan tempat. Lanjut. Nah, setelah pembelajaran nanti, saat teman-teman pulang, diharapkan langsung meninggalkan lokasi, jangan masih nongkrong di tempat asrama atau di tempat klasikal. Kemudian nanti diharapkan juga mengurangi interaksi ya, jadi nanti penjemput juga supaya aman juga, jangan turun dari kendaraan. Nanti juga tidak, yang paling penting tidak boleh memberikan keterangan pers atau menyiarkan medsos gitu ya, terkait dengan segala sesuatu tentang kegiatan kita, karena merupakan kewenangan dari Kepala BKSDM. Dan masih juga mematuhi protokol kesehatan sampai meninggalkan tempat penginapan. Lanjut. Perlengkapan yang perlu dibawa, kalau kami menyarankan itu pakaian olahraga ya, minimal 3 setel, karena nanti dipakainya untuk hari pertama yang materi bela negara, kemudian hari kedua masih materi bela negara, dan untuk dipakai pada saat senam pagi. Jadi senam ringan sih, pada hari ketiga dan keempat bisa memakai mungkin kalau nggak bau keringat gitu ya, bisa digantung gitu, dipakai lagi besoknya. Kemudian perlengkapan ibadah dan perlengkapan tidur, kalau spray sih kalau di hotel kami rasa tidak perlu ya, sarung bantal, dan juga di DIC kami rasa juga sudah disediakan ya. Tapi jika ada yang merasa lebih nyaman tidur dengan spray sendiri, silakan. Kemudian perlengkapan mandi ini juga masing tahun lalu ini kalau untuk di hotel atau di PPMKP sih masih tidak perlu nih karena sudah ada. Tapi untuk yang di JIC saya belum update lagi kondisi terakhir, tapi sebaiknya sih tetap disiapkan saja untuk perlengkapan mandinya. Kemudian juga bagi teman-teman yang memang rutin ada obatnya gitu ya, silakan dibawa. Juga untuk vitamin juga boleh dibawa juga untuk nanti tambahan jika sekiranya membutuhkan untuk stamina lebih. Dan yang jangan lupa juga ini kartu BPJS, karena pengalaman kami jika ada yang mendadak sakit gitu ya, kita bisa bawa berobat ke vaskes terdekat dan bisa di-cover dengan kartu BPJS. Ini juga peralatan makan minum, ya ini masih tahun lalu sih, jadi kalau untuk tahun ini bagian ketempatan di hotel tidak perlu bawa, dan cemilan juga tidak perlu bawa ya, karena disediakan kok itu snack pagi dan sore. Jadi mungkin nomor 5 ini bisa diabaikan untuk tahun ini. Lanjut. Ini umum saja ya, mungkin ini berlaku dimanapun gitu ya. Memang harus menjaga kerapian kamar, kemudian juga menjaga ketertiban, hemat energi, dan ketok pintu saat bertamu mentang-mentang sudah teman gitu ya, jangan masuk ke ruangan kamar temannya sebelum nanti dapat izin. Paling itu sih yang kami sampaikan sini. Lanjut. Baik, ini juga masih aturan yang sama dengan tahun lalu ya, dilarang makan makan di tempat tidur atau di kamar. Juga pakaian diperhatikan, tetap sopan, dan juga selama pembelajaran klasikal tidak boleh menerima tamu. Jadi memang ini benar-benar tujuannya untuk belajar, bukan rekreasi ya teman-teman, apalagi dapat ketempatan di Megamendung atau di Ciawi. Jadi kami melarang tamu untuk menemui peserta selama pembelajaran klasikal. Lanjut. Ya, baik, itu tadi terkait dengan tata tertib ya. Nah, nanti teman-teman ya, ini teman-teman nanti untuk pakaiannya tidak wajib harus seragam ya, teman-teman ya. Karena kemarin ada yang bertanya, Bu, kami mau bikin seragam, itu dipersilakan, tapi kami tidak mewajibkan. Yang penting dari panitia adalah warnanya senada untuk satu angkatan dan jangan angkatan lain yang waktunya sama untuk klasikalnya.
bisa koordinasi dengan dari angkatan sebelumnya untuk diatur bagaimana pemakainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ada terkait dengan tanda pengenal. Jadi nanti selama di sana teman-teman suaranya tidak jelas Ibu yang di tanda awal. pengenal. Boleh diulang dari informasi yang sebelumnya Ibu? Suaranya putus-putus Ibu, maaf. Ya, mohon maaf, ini kayak jaringan internet saya bermasalah. Ya, sekarang udah jelas? Masih putus-putus seragam, Ibu. Bu. Masih Bu. Ya. Masih kayaknya. Yang mengenai seragam beda warna Bu dengan angkatan lain. Ya, mohon maaf, sepertinya jaringan internet saya agak bermasalah. Apakah sudah terdengar? Masih putus-putus Ibu. Masih putus-putus, Bu. Ya, mohon izin Bu, masih putus-putus Bu. Saya pindah tempat bentar ya. Teman-teman maaf ya, nanti Bu Tia dulu akan mengisi terkait dengan tanda pengenal dan budaya kerja ya. Nanti saya akan masuk lagi untuk tanya jawab. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Baik, apakah suara saya jelas, Bapak dan Ibu? Jelas Bu. Jelas Ibu. Ya, jelas Bu. Baik, di sini sebelum Bu Fitri melanjutkan yang tadi, mungkin akan saya sedikit sharing tentang pengalaman tahun lalu. Jadi di tahun lalu ketika hari pertama, Bapak Kaban kami itu memimpin apel secara keseluruhan dan meminta setiap angkatan untuk memperagakan atau menghafalkan puisi pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersamaan dengan budaya kerja. Akan saya tampilkan sedikit video tahun kemarin untuk menjadi bayangan Bapak dan Ibu, dan akan saya share juga melalui kolom chat sebentar ya Bapak.
Apakah videonya sudah terlihat oleh Bapak dan Ibu? Terlihat, Ya. Ibu. Sudah, Lihat, Bu. Lihat, Bu. Sudah, Bu. Ini dengan lokasi di GIC ya, Jakarta Utara. Coba, nanti akan saya share juga ke chat. Nilai-nilai budaya kerja Pemprov DKI Jakarta. Jakarta. Ya, Pak. Hati-hati, Pak. Oke, ini setelah Bapak Kaban kami memimpin apel secara gabungan ya. Untuk video selanjutnya mohon ditunggu. mohon izin Bu Tia, videonya tidak berputar. Videonya nggak bergerak, Bu. Ya. Mohon maaf, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Baik, saya share di chat aja mungkin ya. Publik ya. Jadi kalau saya Enggak, Pak, ruangnya. Nilai-nilai budaya kerja Pemprov DKI Jakarta. Jakarta.
Ya, baik. Selamat siang. Apakah untuk videonya sudah tampil di layar? Ya, sudah Bu. Ya, Saya sudah ulangi tampil, Bu. sekali lagi ya. Baik, saya ulangi sekali lagi. Nilai-nilai budaya kerja Pemprov DKI Jakarta. Jakarta. Baik, di kolom chat sudah saya kirimkan beberapa file, diantaranya ada video yang tadi Mbak Dewi share, mohon maaf dari saya tidak berhasil, itu ada video visi, video nilai budaya, kemudian saya mengirimkan juga template dari Canva agar Bapak dan Ibu tinggal menginsert picture foto untuk kebutuhan klasikal, juga tadi tata tertib klasikal yang diarahkan oleh Bu Fitri, sudah saya sesuaikan tadi beberapa karena ada perubahan dari tahun 2021. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Jika ada yang terlewat, mohon informasikan agar saya update kembali. Mungkin sambil menunggu Bu Fitri, saya membuka tanya jawab terlebih dahulu, tapi sifatnya jangan kebijakan ya. Kalau kebijakan nanti kan harus dari Bu Fitri atau Bu Indang. Mungkin saya buka dulu pertanyaan dari angkatan sesuai urutannya. Angkatan 104, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Silakan Bapak. Mohon disimak baik-baik agar pertanyaannya tidak berulang ya Bapak Ibu. Saya juga akan mencatat. Jadi nanti kalau ada yang menjawab, ada yang tanyanya sama, saya akan anulir. 104, silakan Pak. Pak Angga. Ibu, mohon izin Bu. Ini pertanyaannya juga terkait Sinyalnya Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Iya Bu, halo Suaranya Bu. putus-putus. Oke, baik Pak Halo. Angga mungkin bisa melalui kolom chat ya Pak. Nanti akan saya bacakan agar teman-teman yang lain bisa terinformasi Halo Bu. juga. Pak Angga silakan menuliskannya di kolom Siap. Nah, baik. Saya pilih dulu angkatan 105 ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, perihal teknisnya, ada ketentuan untuk sepatu, nggak Bu? Terus yang pertanyaan kedua, untuk dokumen penilaian sikap dan PKTBT itu, apakah akan dibawa pada saat klasikal? Dan yang terakhir, kemeja putih dan kelengkapan distance learning perlu kami bawa juga nggak Bu pas klasikal? Baik, angkatan 105 yang pertama ketentuan untuk sepatu. Jadi di tahun 2021 klasikal yang harusnya 5-6 hari sesuai dengan aturan LAN kita pangkas menjadi 2 hari hanya untuk bela negara. Hal tersebut dikarenakan tingginya angka COVID sehingga untuk melaksanakan asrama 5-6 hari berisiko. Di tahun ini kami mencoba sesuai dengan peraturan LAN di mana asramanya 4-6 hari. Oleh karena itu di dalamnya juga tidak hanya ada bela negara, namun ada pembelajaran klasikal tatap muka dengan tutor. Sehingga baju yang digunakan atau baju yang Bapak dan Ibu bawa ke asrama bukan hanya baju olahraga atau training, tapi juga baju untuk pembelajaran hitam dan putih beserta kelengkapannya seperti dasi, sepatu, ikat pinggang seperti Bapak dan Ibu melakukan distance learning melalui Zoom. Seperti itu. Jadi ada 2 kategori pakaian untuk bela negara dan untuk pembelajaran di kelas. Seperti itu ya, sudah jelas. Kemudian dokumen sikap, perilaku, dan PKTBT. Kita tunggu arahannya dari Bu Fitri, karena tahun kemarin
Dokumen tersebut itu peserta yang memberikannya kepada kami. Jadi peserta tahu untuk berapa sih nilai yang diberikan oleh dinasnya atau instansinya. Tapi ternyata di akhir dari penyelenggaraan beberapa dinas itu seperti nggak yakin untuk memberikan nilai tersebut kepada Bapak dan Ibu karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan atau apa yang terlihat atau apa yang Bapak dan Ibu kerjakan di kantor. Dari mentor Bapak Ibu, contohnya memberikan nilai sempurna. Ternyata dari penilaian kepegawaian atau dari atasan-atasan lain yang bukan merupakan mentor langsung Bapak dan Ibu itu tidak sesempurna itu. Oleh karena itu, tahun ini diberikan kebijakan lain, jadi yang akan menyerahkan adalah, maksudnya yang akan membalas surat kami adalah dari kepegawainya. Untuk teknisnya nanti akan menunggu dari Ibu Fitri. Kemudian untuk kemeja kelengkapan distance learning yang tadi sudah saya sampaikan, jadi dibawa saat nanti klasikal karena klasikalnya 4-6 hari ya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Baik, angkatan 100, saya baca dulu takutnya Pak. Nah, ini dia angkatan 104 tadi kan saya lewat dulu. Bentar. 104. Apakah boleh keluarga peserta tidak diperkenankan boleh nginep, tapi nggak boleh ketemu kalian. Jadi saya sarankan keluarga tidak perlu ikut menginap atau mengikuti kemanapun kalian berada, intinya gitu ya. Nomor 2, saat berangkat bolehkah personel diberikan waktu untuk pumping? Untuk selama ini teknisnya itu nanti Bapak Ibu yang saat pumping mungkin akan diberikan waktu saat coffee break. Jadi kalau klasikal yang biasanya dilakukan jam 7 pagi sarapan, jam setengah 10 itu sudah coffee break. Nanti jam 11.45 atau jam 12 itu akan makan siang isoma, kemudian akan coffee break lagi jam 3, kemudian di akhir pembelajaran, nanti sore hari pas saat mau maghrib, sampai dengan malam hari. Kalau dihitung jedanya itu kan 2-3 jam. Menurut saya itu normal untuk waktu pumping ibu-ibu yang akan melakukan pumping. Tapi kalau menurutnya itu apa ya istilahnya saya lupa, harus pumping terus menerus dalam jarak yang dekat 1 jam sekali, silakan untuk izin dengan tutornya dan MFD-nya karena nanti di sana akan ada MFD yang akan menemani Bapak dan Ibu selama diklat. List barang pakaian peralatan yang harus dibawa saat klasikal. Oke. Nanti yang tadi sih sebagian besar udah diarahkan oleh Bu Fitri, tapi kayaknya saya masih punya catatan yang dibuat oleh peserta-peserta, tapi nanti saya cari dulu mereka membuat sendiri kira-kira baju yang dibutuhin untuk klasikal tuh berapa banyak, itu inisiatif mereka sendiri dan di-share ke angkatan yang akan mulai untuk membantu angkatan yang baru mau masuk itu kira-kira apa aja sih yang perlu dibutuhkan. Nanti sobat saya cari ya WA-nya. Apakah kegiatan klasikal adalah surat ilmiah karena berhubungan dengan DL? Kemarin sih sempat dibahas, mungkin lebih ke perubahan jadwal. Karena baik pelatihan Latsar CPNS atau kepemimpinan tingkat 4 ataupun tingkat 3 memang biasanya tentatif dan suratnya hanya 1, yaitu surat panggilan diklatnya. Tapi kemarin karena sekiranya mungkin Bapak dan Ibu membutuhkan, mungkin sifatnya nanti hanya surat pemberitahuan bahwa ada perubahan jadwal. Nanti kita tunggu ya dari Fitri. Nomor 5, bagi peserta yang HPL berkelanjutan klasikal atau melahirkan bagaimana? Jadi bagi peserta ibu hamil yang mendekati HPL-nya dan sudah dipastikan HPL-nya tanggal
tersebut dan bersamaan dengan klasikal akan kami ikut sertakan dengan angkatan selanjutnya maksimal 4 minggu dari tanggal kelahirannya. Seperti itu. Jadi misalnya 104 dia lahiran, berarti di maksimal dari 4 minggu waktu kelahirannya itu dia harus sudah klasikal juga. Oke, apakah ada dokumen tambahan yang dibawa saat klasikal? Kalau merujuk dari pengarahan waktu pengarahan CPNS yang pertama kali untuk hard copy-nya, dokumen kelengkapan bisa dibawa saat klasikal. Maksudnya biar Bapak dan Ibu bisa saling bertemu dan saling memberikan dokumen yang saat ini kan cuma ketemunya saat offline. Jadi bisa memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengorganisasinya seperti itu. Oke, 104 sudah. 106. Ya. Mohon izin Ibu Tia. Ya. Bu Tia boleh ada feedback dulu untuk yang pertanyaan di kelompok 104. 16 dulu Pak, saya mau Oh begitu. 16. Oh begitu. Sudah Baik. selesai karena sekarang ada 30 sekian angkatan ya yang ikut ya. Baik Ibu, terima 06. kasih. Oke, ya Bu Tia, makasih waktunya. Yang pertama mungkin sudah ada pertanyaan, sudah dijawab oleh pertanyaan dari 104 dan 105 yang ingin saya tanyakan, karena kita itu belum punya jadwal yang memang resmi, belum ada dibagikan gitu Bu Dia. Mungkin tadi Bu Fitri juga menjelaskan karena memang padatnya jadwal, kita juga paham padatnya jadwal dari BPSDM, tapi walaupun padat tapi memang harus segera dilaksanakan. Kita pun paham, cuman karena adanya komunikasi dari pihak BPSDM ke kami itu masih kurang, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dengan ada Zoom ini nanti bisa jadi pandangan kami. Yang saya ingin tanyakan itu memang bukan di 104 saja yang memang mendekati HPL, dan itu prosesnya gimana tuh Bu Tia? Proses untuk alur harus dia mundur gitu loh Bu. Mengikuti jadwal klasikal selanjutnya apa gimana? Apa tetap ikut dengan kami? Karena di 106 pun jadwal HPL-nya itu 2 minggu. 2 minggu itu perkiraan takutnya dia bisa maju. Itu yang saya takutin. Itu yang jadi pikiran saya dari kemarin tuh itu. Makanya ada Zoom, lebih baik saya pertanyakan itu. Adakah persiapan ketika nanti ya mudah-mudahan sih nggak terjadi gitu loh, nggak terjadi bahwa si peserta ini harus melahirkan di sana gitu kan? Itu ada nggak persiapan dari BPSDM-nya? Itu apakah harus kita mundur ya? Kalau mundur, adakah bersurat lagi kah ke BPSDM atau cukup via WA aja? Bagaimana? Itu kali mungkin sama minta jadwal ya Bu Tia. Kalau untuk pertanyaannya saya sudah diborong semua sama 104 dan 105, sudah terjawab semua. Yang saya ingin tanyakan jadwal yang memang resmi untuk teman-teman, bukan dari Dinas Pendidikan aja sih semuanya, karena mereka butuh jadwal dan mungkin mereka harus diberikan ke atasan masing-masing gitu loh. Jadi mereka biar tahu, oh iya berarti si peserta ini nantinya akan ada MTSL, akan ada klasikal. Jadi mereka, atasan mereka juga segera mengizinkan. Itu mungkin Bu Tia. Baik, yang tentang HPL ya. Iya Bu Tia. Apakah kita nggak tahu ya kalau misalnya di reschedule jadwalnya lahirannya pun akan sesuai dengan perkiraan, intinya kan seperti itu ya Pak, baik mau maju atau mundur. Kalau pengalaman dari yang kemarin, yang 2021 dan tahun sebelumnya tetap mengikuti. Tetap mengikuti. Tapi untuk yang kondisi hamil atau pasca operasi atau punya penyakit berat dan disabilitas,
biasanya nanti akan diberikan tanda di lengan kirinya atau di bagian kiri bajunya untuk tanda di MFD agar tidak mengikuti atau diberikan pilihan untuk mengikuti atau tidak kegiatan bela negaranya. Seperti itu. Tapi untuk 2021 sih alhamdulillah kayaknya nggak ada yang lahiran saat klasikal ya Pak. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya ada yang lahiran saat klasikal dan itu posisinya di puncak. Ada. Jadi kami serahkan kembali masing-masing ke ibu hamilnya. Apakah tetap akan mengikuti atau menunggu lahiran dulu yang nggak tahu, dan karena kami pun nggak bisa menunggu. Kalau misalnya dia lahiran, kita tunggu nih, dia mau mundur gitu kan. Kita nunggu sampai lahiran. Alhamdulillah kalau lahirannya lancar dan juga kalau memang dia punya keluhan misalnya memang kehamilannya beresiko tinggi, seperti kalau nggak salah ada diangkat Ibu Syuprini dan Harisna, yang distance learning-nya pun memang tidak bisa diikut sertakan, mundur silakan dengan pastinya bersurat. Kita tidak mungkin dengan tidak adanya hitam dan putih langsung memundurkan. Nanti kalau tiba-tiba dia pengangkatannya telat dan menyalahkan kami, seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan dari Bu Fitri, Bu? Maaf, bisa diulang lagi nggak? Tadi saya agak ada gangguan jaringan. Ya Bu, jadi kalau tadi saya menginformasikan bahwa peserta yang hamil tahun kemarin tetap mengikuti, namun tetap memperhatikan kondisi kandungannya, apakah berisiko tinggi atau tidak. Dan saat bela negara, mereka yang hamil, mereka yang pasca operasi besar atau punya penyakit berat, biasanya akan diberikan tanda pita di bagian kiri lengan atau bajunya untuk menandakan MFD apakah diberikan pilihan mengikuti bela negara atau setidaknya menyaksikan teman-temannya mengikuti bela negara, seperti itu, Bu. Iya, baik, terima kasih. Jadi gini prinsipnya, ini kami mengutamakan juga kesehatan, keselamatan ya teman-teman. Tidak mungkin nanti ada pemaksaan. Dalam artian yang mengetahui kondisi badan masing-masing adalah pribadi masing-masing, teman-teman sendiri. Nanti maka tadi kami sudah sampaikan pada saat peraturan tadi ya, melaporkan kondisi kesehatan. Nah, jadi memang kalau juga ada yang memang punya gangguan kesehatan atau sedang kurang fit atau tadi yang saya bilang baru melahirkan melalui operasi ataupun kondisi yang lain, itu tolong diinformasikan kepada panitia. Walaupun memang nanti ada konsekuensi terhadap penilaian, tapi untuk keamanan dan keselamatan teman-teman, kami minta tetap dilaporkan kepada kami. Jadi prinsipnya tidak ada pemaksaan, apalagi sampai membahayakan jiwa maupun kesehatan teman-teman, itu tentu saja tidak menjadi pilihan dari kami. Jadi sudah dipastikan kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Itu Bu Tia, makasih. Baik. Dulu ya. Oh ya, teman-teman itu sudah saya upload ya, sudah saya share ya untuk susunan acara dan jadwal. Mohon maaf, tapi belum bikin yang perangkatan ya. Nanti akan kami susun juga untuk yang perangkatan jadwal susunan acara hariannya. Tapi sementara itu dulu ya, supaya terinfo dulu untuk teman-teman sekalian, sehingga nanti tidak menjadi tanya-tanya lebih lama lagi. Nanti juga pakaian selama pembelajaran adalah kemeja putih bawaan hitam ya. Teman-teman, jadi tolong disiapkan juga pada setel pakaiannya. Nah, khusus untuk materi bela negara, pakaiannya pakaian training ya. Baju kemeja lengan panjang. Maaf, baju kaos berkerah lengan panjang. Silakan Bu Tia dilanjut. Bu izin, apakah sudah terinformasikan mengenai transportasi Bu yang SPJ? Oh ya, belum. Belum. Baik teman-teman, ini nanti akan yang ketempatan klasikalnya di luar kota atau di baik itu Megamendung maupun Ciawi, itu nanti dari BPSDM diberikan transport. Maksudnya dalam artian uang transport. Jadi nanti teman-teman bisa pakai itu, mungkin nanti mau nyewa kendaraan
mungkin juga untuk beli bensin atau sebagainya, nanti kami akan minta nomor rekening ya teman-teman untuk ditransfer. Nanti Bu Tia minta tolong untuk dibagikan linknya. Tapi mohon maaf, ini khusus yang ketempatan klasikalnya di luar kota. Jadi bagi yang di JIC tidak dapat. Terima kasih. Silakan Bu Tia lanjut lagi. Jadi maksudnya Bu Fitri seperti ini Bapak dan Ibu, karena sama seperti Latsar 2019 dengan jumlahnya 2.800 dan tahun ini 3.080, sehingga tidak semua bisa di satu tempat untuk klasikalnya. Dan sayang sekali pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum punya asrama sendiri. Kami pun mencoba menempatkan Bapak dan Ibu di berbagai tempat agar bisa tertampung semua, tidak bisa di satu tempat dengan banyaknya peserta Latsar dari kami. Tidak ada kekhususan, kok angkatan segini dapatnya di JIC sih, kok angkatan yang ini dapatnya di hotel, kok yang ini dapatnya di PPMKP. Itu bukan dikhususkan, oh angkatan ini di sini aja, bukan. Tapi karena kita menyewa, karena kita meminjam punya orang, otomatis yang dikasih oleh penyedianya kosongnya bulan ini. Berarti oh ini cocoknya dengan sesuai jadwal angkatan ini, seperti itu. Dan kalau misalnya, mohon maaf nanti yang untuk di JIC merasa iri tidak diberikan transport karena masih dalam satu kota DKI Jakarta. Jadi ini perlu kami luruskan terlebih dahulu, kenapa jangan sampai ada pemikiran, oh kami ditempatkannya di JIC sih, kok kami ditempatkannya di Puri Ayuda, misalnya yang satu di Grand Cempaka. Tidak ada kekhususan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan saya kirimkan link melalui grup ketua kelas, link berisi spreadsheet, isinya nomor rekening, dan mohon di-upload bagian depan nomor rekeningnya untuk di-print out oleh bendahara kami BPSDM agar bisa mentransfer uang transport untuk Bapak dan Ibu atau angkatan yang berada di luar DKI Jakarta klasikalnya. Jadi nanti kalau dalam spreadsheet tersebut tidak ada angkatan yang saya sediakan kolomnya, berarti angkatan tersebut untuk klasikalnya ada di DKI Jakarta, seperti itu. Jadi nanti tidak jadi pertanyaan lagi, kok angkatan ini tidak ada spreadsheet-nya. Baik, untuk selanjutnya angkatan 107 ada yang ingin ditanyakan di luar yang tadi sudah ditanyakan oleh teman-temannya? Izin Bu Tia. Ya. Sebenarnya untuk pertanyaan sendiri udah diborong ya sama angkatan sebelumnya. Ya, karena itu aja sih seputarnya gitu Pak. Iya. Dan biasa nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa melalui kami di grup ketua kelas, seperti itu. Izin nih Bu, teman satu sih masih seputar ibu hamil dan menyusui. Untuk yang menyusui ini kan mereka pumping ya. Ini untuk yang di Grand Cempaka atau di PMKP itu ada freezer ya buat taruh hasil pumpingnya? Benar. Ini yang hafal Pak Kosim soalnya. Pak Kosim, apakah ada freezer di Grand Cempaka? Dan kalau di Grand Cempaka dan Puri Ayuda mungkin ada ya Pak, karena kan mereka hotel, tapi dikhususkan untuk menyimpan ASI atau tidak, itu masalahnya. Karena kan harusnya kan kalau untuk ASI punya freezer tersendiri khusus, tapi kalau khusus atau tidaknya, mohon maaf saya kurang tahu, tapi kalau kulkas pasti ada mereka di bagian dapur, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Cukup itu aja sih Bu pertanyaannya Bu. Untuk yang lainnya sudah terjawab tadi. Baik, 108 ada yang ingin ditanyakan di luar yang tadi sudah ditanyakan? Izin bertanya Bu. Suaranya putus-putus Bu. Sekarang udah jelas belum Pak? Sudah. Sudah. Ya. Untuk hari ke-5 dan ke-6, apakah langsung dilanjutkan di hari selanjutnya ataukah mengikuti jadwal yang dikirimkan tadi? Kemudian untuk konfirmasi lagi,
Jadi dokumen PKTBT-nya langsung diproses dari kepegawaian dinas ke BPSDM ya Bu. Baik, terima kasih 108. Bu Fitri izin, tadi ada yang bertanya terkait pengumpulan nilai sikap perilaku dan evaluasi PKTBT, tapi mohon maaf saya belum menjawab, Bu. Baik, terkait dengan nilai sikap perilaku dan PKTBT sama dengan tahun lalu, sebenarnya kami ada surat yang disampaikan kepada Kepala SKPD untuk mengirimkan penilaian tersebut. Nah, masalahnya tuh tahun lalu teman-teman yang tahun lalu itu ada yang langsung mengirim tanpa melalui surat pengantar. Jadi kami minta ada surat pengantar dari dinas masing-masing. Kami juga nanti akan kirim surat kepada kepala dinas teman-teman untuk penyampaian itu. Jadi nanti teman-teman masing-masing ini yang di sekolah mungkin nanti bisa koordinasi dengan Pak Fauzi ya bidang PPK. Kemudian nanti juga yang di Sudin bisa ke dinasnya untuk supaya itu nanti sebagai lampiran ada surat pengantar dari kepala dinas atau badan masing-masing. Udah jawab semua ya? Pertanyaan udah jawab semua itu tadi. Palip, bocor Palip. Baik. Sudah terjawab ya 108 tentang PKTBT-nya. Dan untuk hari ke-5 dan 6, bentar saya cek dulu jadwal. Sepertinya sudah ada tanggal ya pada jadwal yang saya bagikan tadi itu. Sudah ada tanggal. Tinggal mengikuti saja Bu. Tadi yang 108 di sini hari keempat. Oke. Mungkin maksudnya yang 108 ini hari keempat itu kan kalian semua pulang meninggalkan asrama. Nah, hari ke-5, 6, 7, hari ke-5, 6, 7-nya sudah dirinci oleh Bu Fitri, Ibu, untuk kegiatan selanjutnya. Baik, Bu. Baik, 109 ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Terima kasih Bu Tia dan Bu Fitri. Izin bertanya dari 109, Bu. Pertama, ada teman yang menanyakan apakah nanti kalau mereka mau cuci baju disediakan atau diperbolehkan laundry di hotel. Kemudian yang kedua, kan nanti kita ada pembelajaran agenda 1, 2, dan 3 ya, Bu. Itu apakah kita harus bawa laptop juga untuk pembelajaran atau buku catatan seperti itu, Ibu? Itu aja sih dari 109. Terima kasih Bu Tia dan Bu Fitri. Oke. Nanti yang untuk laundry, saya pastikan dulu ya ke Pak Kosim. Kalau dulu saya di JC, waktu saya prajab ada laundry-nya. Jadi pihak hotel, pihak JC menyediakan laundry, tapi ditanggung oleh masing-masing pesertanya untuk pembayarannya, tidak disediakan oleh atau ditanggung oleh BPSDM seperti itu. Dan kemudian untuk pembelajaran apakah membawa laptop atau alat tulis, pastinya iya Bu. Jadi nanti kalau masih sama di asrama, Ibu dan Bapak akan di bagian seperangkat ATK berisi catatan pulpen, alat tulis lah seperti itu untuk menunjang pembelajaran. Namun saat saya prajab dulu ya membawa baju beserta perlengkapannya, juga dengan alat tulis, laptop, bahkan bawa printer kalau dulu saya. Maksudnya dalam satu angkatan membawa printer satu ya, bukan satu orang satu printer seperti itu. Baik, Bu Tia, terima kasih informasinya. Baik, 110. Izin Ibu Tia, dengan saya Dani dari angkatan 110, Bu. Ingin bertanya mengenai baju klasikal. Tadi kan disampaikan bahwa untuk baju klasikal itu kita memakai lengan panjang, Bu ya. Dan kebetul juga saya angkatan 110 sampai 112 itu kita sudah pesan baju, Bu, ke konveksi. Itu kita ada yang pesan pakai lengan pendek, itu gimana ya, Bu? Atau maksudnya pas saat bela negara ya, Pak? Iya, klasikal. Itu iya, kita, klasikalnya bela negara kan? Iya, maksudnya bela negara. Ya? Iya.
Oke, mungkin ke Bu Fitri. Kalau untuk kemeja putih, baik yang perempuan non-muslim juga harus panjang ya Iya, kemejanya, iya. Ini yang untuk olahraganya, Ibu. olahraga. Iya. Bu Fitri bagaimana, T-shirtnya. Bu? Ini kebetulan kita sudah pesan di ini sih, di konveksinya. Ini kita tunggu Bu Fitri ya merespon. Iya. Terus Ibu, skip dulu Ibu. Terus mengenai ini, boleh nggak kita bawa setrikaan, Bu? Ini ada titik pertanyaan dari teman-teman. Maksudnya setrikaan baju? Iya, boleh. Saya dulu sih saya bawa, Pak. Bawa ya, nggak masalah ya. Baik, Iya. ya, siap. Terima kasih, Bu. Nah, ini Pak Kosim sudah bergabung. Pak Kosim, banyak Bu. yang pertanyaannya lebih ke teknis ya, Pak. Di Grand Cepaka, di PPMKP, apakah ada freezer untuk ibu-ibu menyusui yang pertama. Terus tadi apakah tersedia fasilitas laundry, walaupun memang ditanggung oleh para peserta. Yang ketiga mungkin bukan hanya setrika, tapi peralatan elektronik ya, Pak. Iya. Itu Iya, apakah makasih. dibolehkan seperti itu? Boleh. Makasih Bu Tia untuk menjawab teman-teman. Satu, untuk yang laundry baik di JIC maupun di hotel itu disiapkan untuk laundry-nya. Tapi itu berbayar dan bayar masing-masing peserta. Terus untuk yang pumping atau untuk menyimpan susu baik di hotel maupun di JIC ada kulkas khusus untuk menyimpan ASI. Terus yang ketiga tadi untuk setrikaan dan lain-lain boleh bawa, silakan. Baik. Yang penting tidak merepotkan aja. Siap, terima kasih, Pak. Ada lagi? Ini sudah Bu Fitri terkait ini Pak, tadi dia mau bertanya karena sudah terlanjur memesan seragam olahraga tapi yang pendek. Seperti itu. Mungkin boleh dijawab Bu Tia. Untuk saran nih, karena untuk training itu kemungkinan yang apalagi untuk yang di hotel di Grand Cempaka, satu untuk hari pertama itu sampai jam 23 sampai jam 00. Maka disarankan harus lengan panjang karena menjaga kondisi tubuh tidak kedinginan. Mungkin itu. Yang kedua, karena ada orientasi semacam caraka malam dan kemungkinan nanti belusukan sampai masuk ke parit, masuk ke ilalang, ke semak-semak. Kalau lengan pendek kayaknya takut nanti kenapa. Jadi disarankan lengan panjang aja. Baik, Pak Kosim. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih Pak Kosim. Baik, Bu. Mungkin boleh atau tidaknya itu lebih ke fungsinya, maksudnya Pak Kosim. Kenapa harus lengan panjang, bukan tidak diperbolehkan lengan pendek, karena aktivitas di sana lebih baik menggunakan lengan panjang, seperti itu. Siap. Terima kasih, Bu Tia. Baik. Oh ya, karena Bapak menanyakan tentang setrika dan peralatan lainnya, mungkin kalau yang di PP, khususnya untuk ibu-ibu ya, yang saya merasakan sendiri keperluan apa saja yang mungkin bermanfaat di sana. Jadi kalau saya memang tipikalnya yang akan mempersiapkan. Jadi untuk yang di JIC, karena saya di JIC mungkin bisa dipersiapkan. Kalau menurut saya wajib ember dan gayung. Jadi apalagi sekarang kan ada model ember portable yang bisa dilipat. Jadi walaupun agak ribet bawanya, tapi sangat bermanfaat untuk ibu-ibu. Kemudian kalau spray, saya juga membawa sendiri dan sarung bantalnya. Tapi itu opsional, tergantung nyamannya Bapak dan Ibu saat di asrama. Seperti itu. Lanjut ke 111, apa yang ada yang ingin ditanyakan?
111. Izin bertanya, Ibu. Ya. Dari angkatan 111, terkait perubahan jadwal di MTSL, apakah berpengaruh pada jadwal penyusunan laporan dan seminar, Bu? Oh, jadi sedikit menginformasikan ya, Bu. MTSL yang dibuat atau MTSL yang terdapat pada kurikulum LAN itu hanya 2 JP. Itu termasuk dalam bagian dari pembelajaran klasikal Bapak dan Ibu yang 5 hari di asrama. Kalau maksudnya Ibu itu MTSL yang pernah kami sampaikan sebelumnya yang terdiri dari beberapa hari, itu MTS muatan lokal khusus pemerintah DKI Jakarta, dengan tujuan para CPNS DKI Jakarta itu punya kekhususan sendiri mengenal atau memiliki kompetensi di luar laskar yang kurikulumnya sudah diberikan kepada LAN, seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah akan merubah jadwal dari seminar aktualisasinya, tentu tidak, Bu, karena itu dua hal yang berbeda. Nanti MTSL yang mengikuti peraturan LAN akan kita laksanakan itu di klasikal di asrama, dan MTSL khusus, muatan lokal khusus yang akan diberikan pembelajaran ceramah umum yang diberikan hanya kepada CPNS DKI Jakarta akan kami infokan kembali untuk jadwalnya, karena kami mengejar untuk penyelenggaraan latsar yang sesuai dengan kurikulumnya selesai terlebih dahulu. Seperti itu, Bu Linda. Baik, terima kasih, Bu. Sama satu pertanyaan lagi, Bu. Ya. Untuk kendaraan pribadi tadi sudah disinggung, namun kami jadinya kesimpulannya boleh membawa atau tidak, Bu? Boleh membawa. Namun coba dibayangkan ketika dalam satu tempat semua orang membawa satu mobil, apakah akan efektif atau tidak, seperti itu sih, Bu, sebetulnya. Jadi harapan dari kami, jika memang ada satu atau beberapa peserta yang membawa kendaraan pribadi, ajaklah teman yang lain untuk ikut bersama, seperti itu, agar efisien juga, karena kan kalau di puncak ramai, juga bisa sama-sama meringankan teman yang lain, seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Bu Tia. Baik, 112. Baik, Ibu. Terima kasih waktunya, Ibu. Izin bertanya, yang pertama mohon arahannya untuk kegiatan MTSL, Bu. Mungkin kami masih kurang paham untuk kegiatan MTSL. Yang kedua, mohon maaf untuk tadi masalah pakaian, saya baca di tata tertibnya itu ada tertulis warna biru untuk trainingnya, biru atau hitam atau gelap, dan atasannya putih. Mohon arahannya, Bu, apakah masih harus menggunakan warna itu atau boleh menggunakan warna yang lain ya, Bu? Terima kasih. Baik, yang pertama terkait MTSL, karena banyak kebingungan, kalau nggak gini aja, karena ini kan pengarahan untuk klasikal. Udah, Bapak dan Ibu fokus dulu untuk pengarahan klasikalnya. Nanti di 5 hari klasikal itu ada MTSL yang 2 JP. Bapak dan Ibu bisa baca di pedoman penyelenggaraan latsar nomor 13, 2 JP, itu namanya MTSL juga. Nah, muatan lokal khusus yang berhari-hari pernah kita sampaikan tersebut, itu di luar dari kurikulum LAN. Makanya dipisahkan dulu antara muat MTSL yang kurikulum LAN dengan muatan lokal yang akan kami sampaikan nanti. Jadi jangan digabungkan, nanti Bapak dan Ibu pusing. Dan diputus aja dulu hubungannya MTSL dan penyelenggaraan latsar. Nah, yang kedua, terkait baju itu tahun 2021 kemarin. Untuk bawahan, mohon diingat baik-baik, tidak perlu berwarna hitam, tapi harus gelap. Jangan sampai nyeplak, apalagi buat ibu-ibu dan untuk ibu-ibu. Jadi kan tadi Pak Kosim bilang sendiri akan nyemplung segala macam kalau basah, main air, dan perempuan bawahannya itu terang, kan nggak elok ya, apalagi yang berjilbab, seperti itu. Dan untuk atasan, untuk tahun ini tidak harus putih, tapi bagi saya yang perempuan yang setidaknya menjaga, alangkah baiknya warnanya agak gelap, jadi kalau terkena basah tuh nggak nyeplak, seperti itu. Jadi mungkin kalau dari angkatan yang akan menyeragamkan warna bajunya agar
dipikirkan juga untuk ibu-ibunya akan seperti apa nanti kalau terkena air atau harus nyemplung. Seperti itu ya, Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Oke, 113. Izin, apakah suara saya terdengar? Putus, Bu. Oh, izin Bu, apakah terdengar? Nah, Benar. Ya, izin bertanya terkait jadwal angkatan 113 itu harinya Senin, Selasa, Rabu, lalu dilanjut Jumat ya Bu pada saat bulan Mei. Apakah yang jadi pertanyaan apakah pada hari Kamisnya itu boleh pulang dulu atau gimana ya? Lalu terkait hasil swab antigennya apabila positif kebijakannya seperti apa? Terkait laundry tadi, maaf pertanyaan saya, apakah laundry yang disediakan, kebetulan kalau di jadwal angkatan kami itu lokasinya di GIC, apakah laundry itu jadi dalam waktu 1 hari, sehingga kita bisa antisipasi untuk baju hari berikutnya gitu. Lalu terkait busu yang masih pumping, tadi saya mungkin skip dengarnya, apakah boleh dijemput oleh pihak keluarga. Lalu terkait kendaraan, kalau misalnya mobil akan memenuhi parkir, kalau motor bagaimana Bu kebijakannya? Oke. Kayaknya di 113 itu kepotong tanggal 26 karena tanggal merah ya. Kalau tidak salah tanggal 26 itu ada tanggal merah. Betul. Dan kebetulan di GIC ya Bu Fitri dan Pak Kosim, setahu saya kalau di GIC kan punyanya DKI jadi tidak berbayar ya. Kalau dulu waktu saya prajab sih untuk yang jauh misalnya tempat tinggalnya diperbolehkan untuk tetap nginep di situ. Tapi coba Bu Fitri bolehkah tetap menginap Bu biar nggak bolak-balik? Oh. Ya baik, makasih. Untuk yang GGIC itu sebenarnya ya karena milik DKI tidak ada biaya penginapan. Mungkin diperbolehkan untuk nginap semalam ya tanggung kalau pulang. Tapi mohon maaf untuk makannya tidak ditanggung. Ya betul. Jadi kalau mau pulang boleh, kalau mau tetap nginap tetap boleh juga, nggak ada biaya tambahan di sini. Izin kalau misalnya pulang dan kembali lagi itu berarti sekitar jam berapa ya Bu? Jam 4 sore biasanya. Sudah harus di asrama. Sesuai dengan jam selesai pembelajaran. Jadi itu misalnya hari keberapa ya, maaf saya nggak hafal ya. Kalau misalnya itu hari kedua, berarti selesai pembelajaran hari kedua. Kalau nggak salah itu jam menjelang maghrib ya. Hari ketiga ya Pak. Kemudian besoknya itu masuk lagi sebelum pembelajaran. Jadi sarapannya di asrama. Oke, sudah ya 113. Kalau motor perlakuannya sama ya Bu, sama mobil. Tapi apakah aman kalau bawa motor ke puncak? Kalau di parkiran GIC sih ada parkiran motornya ya Pak Kosim ya? Ada Bu, ada. Kalau yang swab Bu? Kalau yang swab, kalau misalnya positif, pasti nanti nggak diklasikalkan saat itu juga sih Bu, pasti lapor dulu ke kami. Perlakuannya sama yang hamil mungkin ya? Berarti diundur ya Bu? Iya, diundur. Ada kok yang kemarin tahun kemarin kayak gitu ada. Oh, iya. Kalau untuk yang pumping tadi gimana Bu? Maaf. Kalau untuk sebentar, itu 4 hari kan ya bisa dibawa pulang. Maksudnya kalau dulu saya kan nggak sampai sebulan, jadi nggak mungkin bawa sebulan ASI dari tempat asrama. Tapi kan kalau 4 hari kayaknya bawa pulang bareng masih bisa ya. Tapi berarti kan bisa di stop ya, tidak bisa ya Bu. meratakan kondisi. Saya tambahkan ya Mbak Butia ya. Nanti boleh ada yang jemput keluarga juga boleh kalau mau dibawa pulang pada hari itu, karena juga tahun lalu ada yang seperti itu. Kalau mau ditaruh di prison dulu juga dipersilakan. Baik. Kalau dijemput berarti pada saat istirahat atau setelah selesai jam pelajaran? Kalau menjemput pun nanti yang menjemput tidak ketemu dengan peserta,
tapi janjian dengan panitia, nanti kasih aja nomor petugas yang di sana kepada yang jemput untuk janjian. Nanti baru pas mau ngambil, petugas akan menghubungi peserta untuk mengambilkan. Oh iya. Jadi tidak janjian dengan pesertanya ya. Baik, 114. Ya, Bu, izin Bu. Terima kasih Bu Tia atas waktunya. 114 izin tanya Bu, terkait dengan apa namanya format laporan evaluasinya Bu untuk penyusunan laporan itu apakah ada nanti dari pihak BPSDM? Kemudian make sure lagi tadi untuk yang terkait dengan pemberian ASI. Jadi untuk misalnya per 2 hari itu nanti kan ada pengiriman ASI bagi buat keluarganya Bu ya. Nah itu berarti nanti kalau ini harus janjian dulu berarti ke panitia, kemudian panitia menghubungi pihak keluarga. Gitu ya Bu ya? Balik kayaknya. Jadi nanti kan peserta pasti bilang ke panitia, Pak ada yang mau ngambil ASI saya. Nanti pesertanya ngomongin kan ke pihak keluarganya, nanti aja ini. Nah nanti kalau misalnya sudah ketemu ya udah tinggal kasih. Oh gitu. Jadi kita yang menghubungin bukan kita yang menghubungin keluarganya ya. Oh gitu. Jadi kita sebelum meninggalkan handphone di ruang di kamar, jadi kita ngasih tahu jadwal untuk jadwal untuk pemberian ASI-nya kepada keluarga, nanti pihak keluarganya itu menghubungi panitia. Ya. Gitu ya, kan Bu? Kalau malam di kamar boleh pegang handphone. Siap, Bu. Terus terkait dengan format laporan evaluasinya bagaimana? Perasaan udah pernah cek deh sistematika penulisan laporan aktualisasi apa ya? Tapi nanti coba saya tanyakan dulu ke tim penyusun ya Pak, terkait nanti dengan warna, cover, dan lain-lain, apakah ada perubahan dari tahun yang lalu. Karena kan itu ada tim penyusunnya untuk laporan aktualisasi kan maksudnya? Iya betul Ibu. Kalau nanti ya saya tanyakan dulu ya, takutnya mengalami dari yang laporan aktualisasi. Karena kan kemarin sistematika pelaporannya aja ditandatangani oleh kepala badan. Jadi saya nggak berani kalau misalnya tanpa lapor dulu ke bidang atau ke tim penyusun. Oke, baik Bu Tia, terima kasih infonya. 115. Baik Bu Tia, untuk 115 karena pertanyaan sudah ditanya sama teman-teman semua, saya rasa cukup Bu Tia. Oke, terima kasih. 116. Baik Bu Tia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bu, mungkin saya skip atau kelewat, jadi saya mau tanyakan untuk teman-teman yang memang sedang hamil atau punya komorbid gitu ya Bu ya, itu saya laporannya ke siapa, terus kapan gitu, takutnya terlewat atau mungkin saat klasikalnya, atau bisa di sini dengan Bu Tia atau Bu Dewi, itu aja Bu. Terus sama satu lagi, kan kita pakai baju kemeja putih dan bawahan hitam ya Bu ya. Terus waktu itu kan sempat bertanya kalau bisa satu angkatan itu berbeda kerudungnya gitu, paling nggak nuansanya beda. Terus kerudungnya untuk baju putih dan hitam kalau mengikuti distance learning kan pakai warna putih kerudungnya, nah itu boleh beda nggak Bu? Yang kemeja putih sama bawahan hitam kerudungnya harus putih lagi atau boleh beda warna gitu. Itu aja, terima kasih. Boleh Bu Tia saya jawab? Boleh. Jadi gini, kalau pakaian yang pakem itu untuk meja putih dengan bawah hitam jubah putih itu sudah pakem. Dan itu kenapa tidak perlu dibedakan? Karena nanti kelasnya beda. Jadi nanti akan masuk ke kelas sesuai angkatannya. Tetapi pada saat nanti yang bela negara itu bisa jadi nanti di satu lapangan, satu lokasi gitu loh. Jadi untuk membedakan antara angkatan satu dan angkatan lain, makanya diminta untuk berbeda warna.
Jadi itu prinsipnya seperti itu jadi gitu ya. Jadi untuk pakaian kemeja putih, bawah hitam tetap hitam putih. Kira-kira butuh berapa set ya Bu untuk baju putih dan bawahan hitamnya itu? Tadi kan udah ada jadwal dibagikan ya. Jadi setiap pembelajaran agenda 2, 3 dan materi yang lain itu selain agenda 1 itu pakai seragam yang putih bawah hitam. Jadi tolong aja diperhitungkan sendiri kebutuhan pakaian kalian. Mungkin ada yang misalnya nyaman gitu misalnya pakai seharian selatan gitu ya. Kalau misalnya mau cuci mungkin masih menurut saya sih masih bisa posisi sendiri ya. Kalau mau pucuk sendiri dibuat sendiri, tapi saya nggak tahu apakah ada jemuran diatur sendiri aja gitu. Ya. Baik Bu. Baik Bu Fitri, terima kasih. Satu lagi Bu, untuk yang itu teman-teman yang hamil dan yang komorbid, lapornya ke mana dan kapan? Kalau dia mengikuti, sudah dipastikan mengikuti kegiatan klasikal, nanti sebelum, makanya kan Bapak dan Ibu itu registrasi H-1 ya, sebelum besoknya pelaksanaan. Nanti langsung infoin aja ke penyelenggara atau PMFD-nya. Penyelenggara yang di tempat klasikalnya ya Bu, berarti kalau saya kan di JIC, berarti saya laporan ke JIC penyelenggaranya ya? Iya. Baik, makasih Bu. Ya, baik. 117. Ya, terima kasih Bu Tia atas kesempatannya. Untuk pertanyaannya, saya kira sudah ditanya oleh teman-teman yang lainnya. Jadi mungkin tidak ada pertanyaan, sudah cukup Bu. Baik, terima kasih. Bapak 118. Baik, Bu Tia, izin untuk 118 juga sama, sudah terjawab oleh angkatan sebelumnya. Terima kasih. Nah, terima kasih. 119, karena mau pada pulang ya, udah mau jam 3 soalnya. 118. 119 Bu ya? Oh, 119 ya, mohon maaf. Bu, terima kasih Bu Tia, Bu Fitri dan penyelenggara Latsar. Titip pertanyaan dari teman-teman angkatan 119. Yang pertama, untuk yang sudah booster, apakah masih harus melakukan swab antigen lagi? Mungkin sudah ditanyakan atau saya terlewat. Yang kedua, untuk yang hamil juga ya. Ada titip pertanyaan ini, mungkin saya terlewat juga nih Bu, mohon maaf juga nih kalau saya terlewat. Bagaimana untuk kondisi hamil, teknis laporan ke penyelenggaranya seperti apa? Kemudian dari saya sendiri untuk yang diasramakan itu nanti satu kamar itu ada berapa orang ya Bu ya? Mungkin dari saya Bu. Ada 3 pertanyaan Bu. Terima kasih Bu ya. Untuk pelaporan yang hamil, jika dia mengikuti klasikal, langsung on the spot ya Pak, sama penyelenggara atau MFD-nya. Siap Bu. Oke, dan kemudian kalau satu kamar berapa orang? Untuk di JIC ada yang 3 orang karena kamarnya luas, tapi rata-rata 2 orang. Tapi kalau Pak Kosin, kalau di Grand Cempaka sama PPMKP, kalau PPMKP 2 orang sih. Kalau di Grand Cempaka, mohon maaf saya kurang hafal. Pak Kosin, apakah di Grand Cempaka ada lebih dari 2 orang dalam satu kamar, Pak? Satu kamar 2 orang. Tapi biasanya satu rumah ada 3 kamar, ada yang 2 kamar. Berarti bentuknya pavilion mungkin maksudnya ya Pak ya? Iya. Kemudian satu lagi tadi apa ya? Untuk yang sudah booster, apakah ya masih... Jadi gini, ketentuan harus antigen apa enggak? Kami kan kalau menyelenggarakan pertemuan ini kan jumlah orangnya banyak. Kami tidak serta-merta tiba-tiba mengumpulkan kalian di satu tempat. Kami harus berlapor ke Satgas masing-masing daerahnya. Seperti itu Pak. Jadi bukan serta-merta, ayo nih mau ngadain kegiatan di sini, tidak ada laporan ke pemerintah setempat. Misalnya kalau yang di puncak sana ya bagian Pemkab Bogor mungkin ya. Kalau yang di JIC kami lapor ke Satgas pemerintah DKI Jakarta. Nah, untuk tahun lalu ketika kami memohonkan melakukan kegiatan asrama, syarat yang harus dipenuhi salah satunya itu seperti itu Pak. Jadi nanti
kami Dekat harus dari lampu merah paling 3 mengetahui kilo. dulu jawaban dari Dari Satgas Gadok masing-masing dekat. pemerintah, apakah mengharuskan Cipayung untuk ya, Cipayung. swab antigen terlebih dahulu atau cukup dengan booster seperti itu. Sudah jelas ya, Pak? Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Baik, 120. Baik, 120 saya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu Tia, Bu Fitri, dan penyelenggara Latsar CPNS DKI Jakarta. Mohon izin bertanya, Bu. Mohon maaf jika saya terlewat mungkin informasinya. Untuk yang membawa anak kecil selain DJIC, apakah diperbolehkan ya, Bu? Untuk Enggak. membawa anak kecil selain DJIC, apakah diperbolehkan? Bu, terima kasih, Enggak, Bu. mau di JIC, di puncak atau dimanapun tidak diperkenankan membawa keluarga atau ibunya atau pembantunya juga nggak boleh. Oh Soalnya iya, ada baik. sih, ada pertanyaan setiap tahunnya kayak gitu. Jadi mungkin Iya. yang bersangkutan baru selesai melahirkan. Jadi Lantai dia 3 tuh ya, Pak, ya? pengen bawa keluarga Iya, beserta benar saja, Pak. babysitternya ke sekitaran penginapan. Tapi memang dari tahun ke tahun itu tidak diperkenankan. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Tia informasinya. Selamat sore, Bu. Baik. Selanjutnya 121. Baik Bu, izin Bu bertanya Bu, untuk lokasi klasikal PPMKP lokasinya di mana ya Bu ya? Cukup Di situ Gadok. aja Bu. Oh di, Jadi Bapak dan Ibu keluar tol ke arah puncak, belok kanan, nggak jauh dari situ ada belokan ke kiri. Itu masih di bawah kalau yang PPMKP. Tulisnya PPMKP Kementerian Pertanian kalau di Google. Coba. baik Bu, makasih Bu. Dan ini juga ada yang nanya nih, Grand Cempaka lokasinya di mana? Grand Cempakanya bukan yang di Cempaka Putih ya, Grand Cempakanya yang di puncak. Takutnya nanti salah lokasi Bapak dan Ibu. Soalnya Oke, Bu. sama-sama punya DKI kan, Iya, tapi iya. yang kita maksud itu Grand Cempaka yang di puncak, bukan yang di Cempaka Putih Jakarta Pusat. (122) Mohon izin bertanya Bu, setelah lihat tata tertib ini ada terkait ada papan identitas ini. Papan identitasnya ini apakah name tag biasa atau seperti apa ya Bu? Itu aja sih kalau dari kelompok 122 karena yang lainnya sudah ditanyakan oleh kelompok lain. Terima kasih. Oke. Kalau saat bela negara, dilihat dari video yang tadi di-share oleh saya atau Mbak Dewi, itu berupa kalung nempel yang tadi saya formatnya berupa Canva, Pak. Itu yang dipakai kalau saat ke klasikal bela negara. Tapi kalau saat tatap muka di kelas, biasanya pakai itu juga ya Pak Kosim ya? Sama ya? Sama Bu. Sama ya, iya. Sama. Biasanya itu dapat dari Sudah BPSDM, disediakan, udah. kayak pengalung ID card seperti itu ya Pak ya? Betul, betul. Nah, tuh udah dijawab ya. Selanjutnya 123. Ada yang ingin ditanyakan 123? Izin Bu, sepertinya suara ketua angkatan saya tidak terdengar. Sementara ini tidak ada Bu. Baik, terima kasih. 124. Ya, mohon izin Bu Tia. Ya. Mungkin ada yang kelewat ya. Saya ingin menanyakan kembali nih tentang MTSL, masih agak bingung Bu. Itu aja mungkin dari 124. Oh, ya baik, saya ulangi lagi ya. Kalau Bapak dan Ibu mendownload pedoman pelaksanaan Latsar CPNS nomor 13, kurikulum di situ menyebutkan MTSL yang diberikan oleh LAN itu hanya 2 JP. Biasanya itu diisi oleh kalau kami mungkin kepala badan eselon 2.
atau kepala pusat pelatihan atau kepala pusdiklatnya itu menempel dalam satu rangkaian klasikal nanti yang 4 sampai 6 hari itu, Pak. Itu udah MTSL namanya, itu yang hukumnya wajib dari LAN. Nah, mungkin maksudnya Bapak yang dimingkungkan itu MTSL yang pernah kami sampaikan di awal-awal yang sampai berhari-hari ya. Itu MTSL yang kami berikan khusus untuk peserta Latsar CPNS pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi di pemerintah daerah lain belum tentu ada, Pak. Itu tujuannya memberikan wawasan tentang DKI Jakarta. Jangan sampai CPNS DKI Jakarta tidak memiliki wawasan tersendiri terkait DKI Jakarta, seperti itu. Makanya saya sudah sampaikan sih ke teman-teman dan ke Bu Fitri, mohon izin mungkin nanti penyebutan MTSL yang punya DKI Jakarta itu dengan istilah lain. Mungkin dengan muatan lokal khusus pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jangan MTSL, nanti membuat rancu. Seperti itu. Mungkin itu ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Tia. Jadi mungkin mulai sekarang Bapak dan Ibu bisa menyebutkan MTSL yang dari LAN 2JP dengan muatan lokal khusus pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itu biasanya diisi oleh SOTK, mata pelajarannya, pengadaan barang jasa, terus tentang kolaborasi, terus biasanya masuk juga keuangan. Iya, yang apa sih itu namanya P3, pokoknya gitulah tentang keuangannya DKI Jakarta itu masuk di situ. Makanya Pengawasan. itu khusus untuk CPNS DKI aja, bukan CPNS se-Indonesia. Kalau CPNS se-Indonesia itu hanya 2 JP yang diatur sama LAN. Seperti itu. Baik ya, lanjut ke 125. Ya Bu, mohon izin Bu. Izin Bu Tia, tadi kan disebutkan mengenai printer ya Bu ya, yang angkatan Ibu ya, pengalaman Ibu ya. Nah untuk yang sekarang Bu, apakah satu angkatan itu harus ada yang membawa printer gitu untuk jaga-jaga jika ada tugas atau segala macamnya Bu? Nah, Bu Fitri, apakah perlu printer Bu? Kalau dulu kan saya prajabnya 30 hari Pak di asrama. Makanya mungkin tugasnya harus selesai saat itu juga. Tapi kalau saat ini kan hanya 4 hari dan itu bela negaranya 2 hari ya. Jadi untuk di kelasnya hanya 2 hari. Saya tidak pembelajarannya apakah perlu membawa printer Bu Fitri? Oh, kalau saya rasa enggak ya, enggak perlu. Tapi laptop aja, tetap bawa laptop. Kalau printer saya rasa enggak, daripada berat-berat bawa ya, enggak perlu juga sih, urgent gitu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Satu lagi, izin Bu Tia, untuk kontak penyelenggara masing-masing yang 3 wilayah itu Bu, apakah ada Bu yang bertanggung jawab gitu Bu? Jadi misalkan kedepannya mau nanya boleh ke penyelenggaranya gitu. Nanti kita komunikasi di grup ketua kelas ya Pak, karena masing-masing wilayah itu akan beda yang bertanggung jawabnya. Seperti itu. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu Tia. Mohon izin saya menonaktifkan kamera ya Pak dan Ibu Fitri. Saya lanjutkan ke angkatan 126. Ya, satu Bu Tia izin tanya. Terkait teknis makan saat klasikal nanti, apakah itu seperti teknis yang ala-ala semi militer, misalnya dijatahkan nasi segini, lauk segini, dan diwaktukan misalnya 5 menit harus habis, atau bagaimana Bu teknis untuk makan di sana? Mungkin ini tepatnya Pak Kosim yang bisa sharing pengalaman ya Pak. Kalau saya dulu porsinya kita yang ambil kayak prasmanan kondangan, tapi 2021 karena COVID-nya lagi tinggi jadi pakai box.
Nah, untuk tahun ini saya nggak tahu untuk pengadaan barang jasanya lelangnya seperti apa. Mungkin Pak Kosim bisa sharing atau Bu Fitri izin Bu. Kemungkinan tahun ini prasmanan, Teh. Jadi kalau prasmanan itu tidak juga semi militer 5 menit harus habis Pak, tapi tidak melampaui batas waktu. Jadi misalnya setengah 8 sudah harus masuk kelas, berarti mungkin makannya dari jam 7 sampai dengan 7.20 sudah selesai seperti itu. Dan untuk porsinya karena ngambil sendiri biasanya yang bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan, karena bapak-bapak suka maruk ngambil jatah ibu-ibunya. Ya memang kejadian Pak, waktu saya pajak itu kejadian makannya habis duluan sama bapak-bapaknya, karena kan saya prajaknya 30 hari bukan cuma 4 hari, jadi mau nggak mau makan aja yang ada di situ kan, jadi nggak pertarungan. Jadi biasanya ibu-ibu duluan yang dipersilahkan untuk mengambil makanannya, baru bapak-bapaknya, disesuaikan dengan kemampuan perut masing-masing. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik, silakan 127. Baik, terima kasih Bu Tia. Dari 127 cukup Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. 128. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin sudah cukup Bu dari 128. Baik. Sudah cukup jelas. Terima kasih. 129, silakan. Bu Tia izin bertanya dari 129. Apakah boleh pergantian ketua kelas Bu Tia dari yang perempuan ke laki-laki? Terima kasih Bu Tia. Bagaimana Bu Fitri, apakah diperbolehkan Bu? Mungkin maksudnya karena ini nanti di klasikal pas saat ini ya, bela negara ya? Betul Bu. Tuh. Mungkin lebih ke dibantu kali ya Bu ya? Oh sebentar, Bu Fitrinya sedang on call sebentar. Sambil menunggu ya Bu Tia, mau ada pertanyaan untuk ID card itu udah langsung ada ukurannya apa gimana ya Bu Tia? Ukurannya seapa gitu? Kalau ID card Pak Kosim, kalau yang dikasih sama BPSDM dikasih masing-masing nggak sih Pak? Sekarang? Dikasih Bu, dikasih. Oke. Kalau nggak gini aja, untuk yang terkait tadi Canva yang saya berikan. Nanti besok saya tanyakan ke Bu Fitri, karena dari DKI sudah ada pengadaan ATK lagi, termasuk dengan kalungnya, biar nggak double-double ada 2 dan menyulitkan Bapak Ibu. Jika kata Bu Fitri yang tadi berupa Canva tidak diperlukan lagi, ya udah nggak usah gitu. Jadi nggak usah bikin repot Bapak dan Ibu juga. Nanti saya tanyakan ya. Sama yang ini nih, kayak yang tadi ditanyakan di chat juga, jadwalnya masih ada yang 3 hari ya. Nanti coba ini saya tanyakan lagi ke Bu Fitri. Ada lagi Bu? Sementara cukup itu Bu Tia untuk jawaban ketua kelasnya, saya tunggu ya. Terima kasih Bu Tia. Bu Fitrinya kayaknya dipanggil Bu Indang ya, soalnya nggak ada di Zoom. Nanti kalau udah bergabung lagi, saya coba ingatkan. Oke, angkatan 130. Dari angkatan 130 sudah cukup Bu, kan tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Terima kasih. Terima kasih. 131. Alhamdulillah sudah cukup Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. 132. Ya, 132 Bu. Izin bertanya Ibu. Ya. Untuk seminar evaluasi itu kan harus ada mentor yang wajib hadir ya Bu. Jika mentor berhalangan hadir itu bagaimana Bu teknisnya Bu? Cukup itu aja Bu, terima kasih. Gini, mumpung banyak juga ya orangnya. Jadi ketika ini kan yang saya undang itu yang sudah seminar rancangan ya. Nanti biasanya menjelang seminar akhir, saya pun membuka lagi tuh link yang data mentor. Hal tersebut ditujukan jikalau mentornya purna, demosi, promosi, atau tiba-tiba ada hal lain, ya sehingga mentor tersebut
diganti ya, secara definitif diganti. Tapi setelah misalnya diganti dari A ke B, yang dicantumin di Bitly itu misalnya yang B kan udah yang baru. Si B tuh nggak bisa datang juga misalnya. Nah itu biasanya para kos, penguji dan kami meminta surat seperti surat pendelegasian yang formatnya silakan diatur oleh masing-masing instansi bahwa mentor tersebut tidak bisa, mentor yang sudah didaftarkan ya bahasanya kan, mentor yang sudah didaftarkan tersebut tidak bisa menemani Bapak dan Ibu. Jadi mengalihkan wewenangnya kepada siapa, seperti itu. Dan yang paling harus diutamakan sih memberitahu coachnya ya Pak dan Ibu, karena tahun kemarin ada yang ngasih taunya belakangan ke coachnya, terus coachnya ngambek, bukan ngambek sih, merasa tidak dihargai, karena awalnya mereka ada coach yang membuat WA para mentor soalnya, terus jadi nggak dihargain gitu sama mentornya karena tiba-tiba ada perubahan. Jadi mudah-mudahan terus dikomunikasikan saja terkait perubahan mentor. Itu. Baik, ada lagi? 132 cukup, Bu. Terima kasih, Bu. 133. Ini ada 133 kan ya? Apa 133 belum selesai seminar? Undangannya sampai 132 aja. Oke. Berarti maaf 133 nggak ada ya? Putya boleh nambahin sedikit, Putya? Boleh, Bapak. Izin Bapak Ibu semua, ada tambahan sedikit tadi yang masalah baju training ya. Baju training yang tadi udah terlanjur dipesan lengan pendek. Tadi saya udah konsultasi dengan Bu Fitri. Nanti begitu enggak apa-apa silahkan dipakai, tapi dengan satu syarat pakai manset. Disuruh pakai manset karena itu menjaga ada goresan di tangan atau dinginan kalau malam. Terus yang kedua perhatikan Bapak Ibu untuk yang hasil antigen atau PCR itu nanti diserahkan ke panitia pada waktu check-in, nanti panitianya ada di situ dengan hardnya ya, dengan print-printannya, bukan yang di peduli lindungi atau yang di HP. Jadi yang sudah di print, yang diserahkan ke panitia. Mungkin itu aja, Bu Tia. Terima kasih. Terima kasih Pak Kosim. Pak Kosim, ini ada chat nih Pak, katanya kalau yang bumil boleh nggak kamarnya yang tidak menggunakan tangga. Kalau di JIC pakainya lift ya, nggak pakai tangga. Dan Bapak Ibu nggak disuruh naik tangga kok. Tapi saya nggak tahu kalau di Grand Cempaka sama di PPMKP itu kan nggak berlantai tinggi ya Pak? Baik Bu Tia. Kalau untuk masalah bumil atau yang sakit atau yang setelah habis melahirkan, kalau untuk yang di JC tidak masalah karena ada lift. Untuk yang di Grand Cempaka itu nanti berlapor biar nanti dikasih asrama yang di bawah di lantai 1 bukan di lantai 2 karena emang lantai 2 harus naik tangga. Kalau untuk di Puri Ayuda dan di PPMKP kemungkinan sih nggak ada tangga. Mungkin itu. Terima kasih Pak Kosim. Terus juga di sini ada yang nanya di chat. Jadi kalau PPMKP itu ada beberapa wisma ya Pak istilahnya, ada bumi, ada apa-apa. Nah itu nanti dikasih tahu kita kedapetannya di komplek bumi atau di komplek mana gitu ya Pak untuk asramanya karena beda-beda. Makanya tadi ada yang bilang ini kira-kira ada banyak nih asramanya di sebelah mana, nanti untuk spesifiknya akan diberitahukan. Iya. Bu Fitrinya belum hadir juga, mungkin nanti yang Bu Rizkyo. Oke. Untuk vaksin dengan bawaan darah juga mana kalau kondisi. Oke. Kalau
kemarin sih rata-rata maksimal banget H-1 Pak dan Ibu dikirimnya untuk vaksin ke email. Dan kayaknya emailnya nanti saya buatkan yang baru ya Bapak dan Ibu, karena email yang Latsar DKI 2021 udah penuh, udah nggak bisa nampung lagi. Nanti saya buatin email baru untuk khusus penyelenggaraan klasikal biar terpisah. Pelaporan kondisi kesehatan peserta. Oke. Itu nanti saat check-in diinfokan ke panitia ya Pak, dan Ibu nanti dikasih pita ya Pak Kosim biasanya ya Pak? Betul, Bu. Buat Betul, Bu identitas Tia. kalau yang bersangkutan itu memang tidak bisa mengikuti kegiatan yang berat. Nanti dikasih pita, jadi pitanya jangan lupa dipakai. Dan saya titip pesan. Ini kejadian di 2021. Jadi ada kesalahpahaman antara kami penyelenggara dan peserta. Kalau peserta memandangnya kami itu tidak memberikan kesempatan bagi, mohon maaf, peserta disabilitas. Kami dibilang mendeskripsikan peserta disabilitas tidak melakukan apa-apa. Padahal mereka ingin berpartisipasi, itu pandangan peserta terhadap kami. Padahal sebelum dilakukannya klasikal, kami itu sampling ke salah satu peserta disabilitas dan mendatangi beliau terkait bagaimana persiapan untuk klasikalnya, bagaimana nanti apakah yang bersangkutan bisa mengikuti klasikal. Jadi mohon kepada para ketua kelas atau teman-teman yang di dalamnya ada peserta disabilitas, disampaikan. Kami pun tidak langsung dalam tanda kutip, ya udah yang disabilitas nggak usah ikut, tidak. Tapi kan yang tahu kemampuan masing-masing dan kesanggupan masing-masing itu masing-masing pesertanya. Jadi diharapkan ada informasi kepada kami, kalau memang peserta disabilitas itu bisa mengikuti ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak memungkinkan untuk mengikuti, janganlah menjadikan kami kok peserta disabilitas nggak boleh disuruh apa-apa seperti itu, dan itu kejadian tahun kemarin. Padahal yang mereka nggak tahu, kami udah mendatangi dulu SKPD-nya. Seperti itu. Baik, Bu Fitri, izin. Oh, ini ada topi diperlukan tidak ya, Bu? Kayaknya topi perlu nggak ya, Pak Kosim? Ya nggak begitu sih, Bu Tia. Bukan suatu kewajiban. Bukan. Ya, jadi kalau tidak pun tidak apa-apa. Tuh. Bu Fitri, ada yang bertanya terkait pergantian ketua kelas, Bu. Bagaimana, Bu? Lagi online, Bu. Oh, lagi online. Baik. Nanti mungkin saya ingatkan untuk membalasnya ya, Bu Rizky ya, di terkait. Ya. Nah, ini yang terakhir ya, maaf izin bertanya. Yang sudah booster nggak perlu antigen, itu yang tadi saya sampaikan nanti merujuk kepada balasan surat dari Satgas COVID masing-masing pemerintah daerah, bukan kami yang menentukan. Tapi ini kan lagi jalan nih pelatihan kepemimpinan untuk eselon 4 dan eselon 3. Mereka juga sama di puncak, di Puri Ayuda, Grand Cepaka ya Pak. Itu mereka tetap masih pakai antigen karena mungkin kan namanya juga Bapak dan Ibu kan meninggalkan keluarga, pengen sama-sama menjaga, ditambah mungkin harga antigen sudah lebih terjangkau, jadi tidak ada salahnya semuanya ikhtiar agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, mungkin seperti itu ya. Baik, mungkin karena sudah lewat dari waktu kerja Bapak dan Ibu, saya mewakili Bu Fitri, mohon maaf apabila ada yang kurang disampaikan dan nanti akan kami coba benahi terkait yang tadi jadwalnya dan pertanyaan yang belum sempat dijawab. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan
kegiatan klasikalnya lancar. Di penghujung Ramadan juga saya secara pribadi dan tim dari PKDFF mengucapkan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati dan Bapak Ibu semuanya, juga pelaksanaannya kalau ada yang masih kurang lancar. Saya tutup Zoom meeting sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Fitri. Terima kasih, Bu. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Bu. Bu, izin lagi, Bu. Ngomong lagi.